Salah satu warga negara Indonesia yang berkunjung ke Malaysia terkejut melihat bagaimana restoran ataupun tempat makan di Malaysia itu tetap buka di bulan Ramadan ataupun tidak ditutup menggunakan kain. Beda dari Indonesia, aturan puasa di Malaysia ini bikin gak bisa berkutik. Seorang lelaki asing berkongsi pengalamannya melihat pendekatan unik di sebuah masjid yang melabelkan lot parkir dengan tanda 8 rakaat dan 20 rakaat. Niatnya influencer ataupun YouTuber daripada Indonesia ini ingin balas dendam, geng, karena itu hari ada orang Malaysia yang menyatakan bahwasannya saat bulan suci Ramadan orang-orang Indonesia itu cuma Islam KTP. Namun dia salah besar, geng. Dia buta bahwasannya itu tulisan Cina, itu orang Cina yang makan. Negara Islam Malaysia ternyata punya hobi yang sama dengan negara Kazakhstan, yaitu apa? Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Kali ini gue heran, ada sebuah TikToker Indonesia yang melancong ke negara Malaysia di bulan suci Ramadan, geng. Namun herannya bukan apa, geng. Dia mereview tentang restoran-restoran yang bulan puasa itu buka, geng, di bulan suci Ramadan. Namun dia tidak bisa baca apa dia tidak bisa melihat, geng. Kenapa demikian? Iya, karena itu tulisan Cina. Kok dia heran kayak itu bulan suci Ramadan di Indonesia kok lain seperti di sini, kayak gitu ya, geng ya. Dia ingat di Malaysia itu hanya satu kaum saja. Dia ingat di Malaysia itu hanya ada Islam saja, geng. Dia lupa bahwasannya ada Cina, ada India, geng, dan ada juga Iban, kayak gitu ya, geng ya, yang Ikinya tahu. Nah, ini apa tujuannya? Apakah ini ingin balas dendam itu hari orang Malaysia yang mereview bahwasannya di Indonesia itu Islam KTP? Wah, bisa jadi juga nih. Jom kita simak dulu lah bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, support channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Terheran-heran kali ini gue lihat orang-orang pada jualan di Malaysia itu gak ditutup kain. Padahal ini bulan puasa, bulan Ramadan. Sedangkan kalau gue di Indo aja, pas bulan puasa mau minum di depan orang-orang, itu kayaknya itu kedai Cina, bang. Bahkan Itu kalau kedai mau Cina minum pun gue harus minggir ataupun sembunyi-sembunyi gitu. Baru-baru ini ada salah satu video yang viral di media sosial. Jadi ada salah satu warga negara Indonesia yang berkunjung ke Malaysia terkejut melihat bagaimana restoran ataupun tempat makan di Malaysia itu tetap buka di bulan Ramadan ataupun tidak ditutup menggunakan kain. Padahal ini kan untuk menghormati orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini. Oke. Dan abangnya ini dari Indonesia itu juga membandingkan jika di bulan Ramadan pasti restoran ataupun tempat makan di Indonesia itu pasti wajib ditutup menggunakan kain lah minimal ya. Dan yang lebih mengejutkan, ada salah satu media besar Malaysia memberitakan dengan keheranan bahwa di Indonesia jika bulan Ramadan semua klub dan juga tempat hiburan malam itu wajib ditutup. Nah, usut punya usut, guys ya. Ternyata walaupun bulan Ramadan, klub ataupun tempat hiburan di Malaysia itu tetap buka. Wah, pantesan ya banyak masyarakat Malaysia yang iri dengan Indonesia. Bisa kalian lihat lah di kolom komentar dari video yang diposting oleh media Astro tersebut. Itu banyak banget ya masyarakat Malaysia itu yang iri dengan Indonesia. Nah, bagaimana videonya? Langsung aja kita lihat videonya. Terheran-heran kali ini gue lihat orang-orang pada jualan di Malaysia Terheran-heran. gak ditutup kain. Padahal ini bulan puasa, bulan Ramadan. Sedangkan kalau gue di Indo aja, pas bulan puasa mau minum di depan orang-orang, itu kayaknya segan banget. Bahkan kalau mau minum pun gue harus minggir ataupun sembunyi-sembunyi gitu. Oke. Dan bahkan ada salah satu wisatawan asing ya dari Tiongkok itu keheranan apa yang terjadi di Indonesia nih. Kenapa ditutup pakai kain ya tempat makan ataupun restoran di mall nih bahkan ya. Beda dari Indonesia, aturan puasa di Malaysia ini bikin gak bisa berkutik. Suasana Ramadan biasanya identik dengan hal yang hampir sama di Indonesia. Warung makan ditutup tirai, restoran tetap buka dengan sedikit penyesuaian, dan ada orang yang sedang tidak berpuasa masih bisa makan dengan cukup santai selama tetap menghormati sekitar. Tapi ternyata, suasana berbeda justru
justru dirasakan seorang WNI yang menjalani Ramadan di negara tetangga Malaysia. Melalui akun pribadinya bernama @justventure, pria tersebut menceritakan bagaimana aturan puasa di Malaysia ternyata jauh lebih ketat dibandingkan yang biasa ditemui di Indonesia. Ia mengaku awalnya cukup kaget ketika pertama kali menjalani Ramadan di sana. Menurut pengalamannya, umat muslim di Malaysia tidak diperbolehkan makan ataupun minum secara terbuka di tempat umum pada siang hari selama Ramadan berlangsung. Bahkan di restoran sekalipun, pengunjung muslim tidak bisa makan di tempat. Jika memang sedang berhalangan puasa, masyarakat tetap diperbolehkan membeli makanan. Namun aturannya jelas, makan tersebut harus dibawa pulang atau take away dan tidak boleh dikonsumsi di area publik. Hal yang paling membuat banyak warganet terkejut muncul ketika ia menceritakan adanya patroli khusus yang dilakukan aparat setempat. Dalam pengalamannya, muslim yang kedapatan makan ataupun minum secara terbuka saat Ramadan bisa langsung diamankan petugas. Mereka kemudian dibawa menggunakan kendaraan khusus untuk diberikan pembinaan. Cerita yang beredar bahkan menyebutkan kendaraan yang digunakan menyerupai van untuk mengantar orang yang sudah tiada. Sesuatu yang langsung memicu rasa penasaran publik di media sosial. Bukan sekedar teguran biasa. Aturan tersebut ternyata memang berkaitan dengan hukum syariah yang berlaku di beberapa negara bagian Malaysia. Dalam sistem tersebut, muslim yang melanggar aturan puasa di ruang publik dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga kurungan singkat sesuai ketentuan hukum setempat. Tujuan tersebut untuk menjaga suasana Ramadan tetap kondusif serta menghormati masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Pengalaman itu kemudian dibagikan dengan kondisi di Indonesia yang dinilai jauh lebih longgar. Di Indonesia, orang yang tidak berpuasa umumnya masih bisa makan di restoran. Meskipun sebagian tempat biasanya menutup area makan menggunakan tirai atau penutup agar tetap menjaga etika di bulan suci. Perbedaan inilah yang membuat cerita tersebut cepat menyebar dan memancing berbagai reaksi warganet. Kolom komentar langsung dipenuhi pengalaman serupa dari pengguna lain. Ada yang mengaku pernah melihat langsung razia Ramadan di Malaysia. Bahkan ada juga yang bercerita pernah ikut terjaring karena tidak berpuasa saat berada di ruang publik. Sebagian netizen menganggap aturan tersebut sebagai bentuk kedisiplinan dalam menjaga kesakralan Ramadan. Namun ada pula yang membandingkan dengan Indonesia dan bertanya-tanya, apakah aturan serupa bisa diterapkan di tanah air? Diskusi pun melebar, bukan lagi sekedar soal makan di siang hari, tapi bagaimana setiap negara memiliki cara berbeda dalam menjaga nilai keagamaan di ruang publik. Bener-bener ini Malaysia. Saya kira di Indonesia doang yang turun dajal. Ternyata di Malaysia juga turun dajal. Lihat. Dana zakat disalahgunakan. Bener-bener kalian itu saudara kita. Pasti kalian belajar ini dari Indonesia kan? Soalnya di Indonesia banyak sekali dana yang disalahgunakan. Nah, sekarang di Indonesia lagi korupsi kuota haji. Jangan lupa Malaysia juga harus korupsi kuota haji. Saya jadi ingin ke Malaysia. Seorang lelaki asing berkongsi pengalamannya melihat pendekatan unik di sebuah masjid yang melabelkan lot parkir dengan tanda 8 rakaat dan 20 rakaat. Ini memudahkan jemaah yang ingin solat tarawih 8 atau 20 rakaat memilih tempat parkir yang sesuai tanpa menghalang kenderaan jemaah lain yang mungkin keluar lebih awal. Beliau memuji inisiatif tersebut kerana dianggap praktikal dan teratur. Di ruangan komen, ramai netizen turut memuji idea itu dan ada yang menyatakan masjid berkenaan ialah Masjid Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya. Wah. Niatnya influencer ataupun YouTuber daripada Indonesia ini ingin balas dendam, geng, karena itu hari ada orang Malaysia yang menyatakan bahwasannya saat bulan suci Ramadan orang-orang Indonesia itu cuma Islam KTP. Namun dia salah besar, geng. Dia buta bahwasannya itu tulisan Cina, itu orang Cina yang makan. Gimana konsepnya gitu, ingin balas dendam, ingin sok tahu kayak gitu ya, geng ya. Waduh, buat konsep salah kayak gitu ya, geng. Nggak bertanya ini di mana. Itu orang Cina, itu kedai Cina, udah jelas itu tulisan Cina. Kayak gitu ya, geng ya. Dan itu di KL terutamanya di area Bukit Bintang atau di mana kan nggak tahu gitu tempatnya kayak gitu ya, geng ya. Namun itu orang Cina yang makan, Bang. Waduh, ini kocak sih. Ini apaan? Ya ampun, ya Allah ya Rabbi, niatnya mau balas dendam nih, ingin mempermalukan juga Islam di Malaysia. Namun terbalik, geng, itu salah fakta. Aduh, ini sama halnya dengan Benik, mulut dah ke atas kena muka sendiri. Oke, geng, ikinya akan ngereaction beberapa video lagi. Inilah, geng, kecongkoan kayak gitu ya, geng ya, tentang influencer Indonesia ataupun YouTuber Indonesia. Jom kita simak lagi. Siapa lagi kalau bukan si Jom simak. Negara Islam Malaysia ternyata punya hobi yang sama dengan negara Kazakhstan, yaitu apa? Korupsi. Benik lagi.
Agus loh, anak kiai ini loh. Korupsi. Ngatain negara orang, negara sendiri gak diatur. Sampai demo itu loh. Sampai demo. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Hal itu harus dilakukan sejak dari keluarga. Wah. Lihat demo. Tentara kan nih? Apa? Apa ini? Apa? Korupsi. Wah, ini tak belum banyak lagi ya. Tadi banyak ya. Aduh. Ngatain negara Malaysia sih Benik. Malu sendiri. Malu sendiri. Lihat. Lihat orang demo seperti apa. Aduh. Ngatain negara orang, negara sendiri, lihat sampai demo kayak gini. Ya sampai bakar. Aduh, bahaya. Lihat demo. Besar ngamuk saat Gus Yakut anak kiai korupsi. Malu sih. Tambah banyak ya yang demo ya, geng ya. Gus Yakut berompi orangnya. KPK ditahan terkait korupsi. Nah, ini geng. Malu. Benny itu hari mengatakan negara Islam di Malaysia memiliki kebiasaan yang sama dengan Kazakhstan. Sekarang lihat sendiri faktanya seperti apa negara kita. Daripada ngurus negara orang. Terus kalau Anda tidak menerima sepeser pun dari hasil korupsi itu, siapa yang menerimanya? Apakah Kokori? Kokori, apakah Anda menerima hasil korupsi dari kuota haji ini? Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau Kokori yang menerima hasil korupsi. Lagian mana ada maling mau ngaku. Kalau maling mau ngaku, penuh di dalam penjara. Betul. Tidak usah PRT, Pak. Tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri saja sampai hari ini Bapak nggak punya datanya. Waduh. Coba mau saya tanya, berapa jumlah tenaga kerja resmi di Malaysia, yang tidak resmi berapa? Waduh. Ya kan? Berapa yang di Saudi hari ini? Ini penting sekali. Di Saudi berapa coba tenaga kerja yang resmi tidak resmi? Nggak jelas, Pak. Aduh. Itu yang sangat penting juga. Sebab mereka pergi loh ke sana cari makan. Berapa sih yang bisa Bapak periksa dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia ini, yang seluruh perusahaan yang ada? Dari 1.000 pegawai pengawas yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sanggup nggak? Harus jujur, Pak. Yang berangkat ke luar negeri hari ini kan yang ilegal kan banyak, Pak. Dan itu tidak usah ditutupi, banyak yang tahu kok itu. Kan LSM tahu semua, civil society ngerti. Ada datanya, mereka malah justru daripada pemerintah mungkin mereka lebih detail datanya, Pak. Jadi ini undang-undang, jangan sampai udah capek kita ini merumuskan, mengundang banyak pihak, tahu-tahu tidak operasional. Waduh. Undang-undang itu kan mesti dibuat untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tentunya malu sih, geng, mengatakan negara Malaysia memiliki kebiasaan yang salah. Kata Benik seperti ini. Negara Islam Malaysia ternyata memiliki kebiasaan yang sama dengan Kazakhstan. Dia gak ada cermin apa ya. Aduh, nyalahin negara orang, negara sendiri saja masih kayak gitu amburadulnya. Ya ampun, Benik. Tak habis pikir ikinya, geng, dengan pemikiran si Benik si blok kokok ini, geng. Iya, kayak itu gak habis pikir ikinya. Kok ada manusia yang seperti ini kayak gitu loh. Cari keburukan negara orang. Kenapa negara kita udah paling sempurna gak, atau paling gimana kayak gitu loh. Kamu lebih baik mengkritik negara kita ataupun mencontoh hal-hal baik dari negara orang yang bisa kita diterapkan di dalam negara kita. Bukan malah tahulah nak cakap apa pun pening aku nak. Karena ada bulan puasa dan bulan puasa juga ya kayaknya. Jadi pening ya mau cakap apa kayak gitu ya. Wah ini aduh.
kayak gitu loh. Kalau kamu nak cakap dulu Benny, kamu ngaca dulu kayak. Kalau kamu nak menghina orang kayak gitu ya, menghina orang, kamu jelek, kamu gak handsome, kamu jelek lah pokoknya, tak putih ke apa, kamu ada cermin, kamu handsome atau tidak kayak gitu loh. Kalau kamu handsome, ya jangan celah juga lah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak atas sokongan kalian yang telah menonton sampai akhir dan komentar-komentar kalian. Silahkan di bawah kolom komentar ya geng ya. Oke, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.